Shalom Godly Family yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di hari ini terdapat di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 20 sampai 30. Namun saya akan membacakan bagi kita semua di ayat 20, 21 dan ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikianlah kebenaran bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Godly Family yang dikasih Tuhan, pernahkah kita merenungkan bagaimana kita akan mengakhiri kehidupan ini? Tidak sedikit orang yang mengawali hidupnya dengan baik, tetapi mereka mengakhirinya dengan buruk. Ada yang mengawali hidup sebagai orang percaya, tetapi mengakhirinya dengan berada di luar Tuhan. Karena itu, akhir hidup menjadi salah satu bukti kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Bukan dengan siapa kita memulai dan melaluinya, namun lebih daripada itu, tetapi dengan siapa kita mengakhirinya. Pada akhir hidup dan masa pemerintahannya sebagai Raja Israel, Daud tidak hanya penuh dengan kejayaan duniawi, tetapi juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hal itu kita lihat jelas ketika ia mengajak seluruh umat Israel untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ayat yang ke-20. Sebagai manusia biasa, Daud tentu saja tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Namun dari awal sampai akhir hidupnya, ia tetap memelihara relasi dengan Tuhan. Kehidupan Daud menunjukkan kepada kita betapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Buah dari kehidupan Daud yang diakhiri dengan baik di dalam Tuhan adalah Tuhan membuat anaknya Salomo yang menggantikannya menjadi raja yang luar biasa. Bahkan Allah juga mengaruniakan kepada Salomo keagungan yang melebihi semua raja yang pernah ada. Ayat 25. Selain itu, kita juga menyaksikan bagaimana Daud mengakhiri hidupnya dengan penuh kekayaan dan kemuliaan. Ayat yang ke-28. Tentu saja semua itu bersumber dari Tuhan dan dihasilkan dari hubungan spiritualnya dengan Tuhan yang tidak kandas. Jika kita ingin mengakhiri hidup dengan baik seperti Daud, kita harus belajar untuk setia dalam mengikut Tuhan. Kita bisa mengawali hidup secara berbeda-beda. Mungkin pada awalnya kita mengawali dengan baik atau mungkin juga dengan buruk. Namun yang terpenting adalah kita mengakhirinya dalam kesetiaan dan ketaatan yang penuh dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Godly Family yang dikasih Tuhan, oleh karena itu sekarang ini marilah kita memelihara hubungan dengan Tuhan, setia kepada firman-Nya, dan tetap beriman di tengah berbagai situasi sampai akhirnya kita menyelesaikan segala sesuatu di dalam Tuhan. Hal ini tentu tidak mudah. Karena itu marilah kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita menjadi pribadi yang setia, seperti kata Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kiranya firman ini menjadi pengingat akan setiap kita untuk tetap memelihara iman dengan benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Kristus yang telah mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan untuk menebus setiap dosa-dosa kita dan hidup di dalam kesetiaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk selalu setia di dalam kehidupan yang boleh Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami rindu di akhir kehidupan nanti kami pun juga menjadi orang-orang yang tetap setia mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah rela menebus setiap dosa-dosa kami dengan mengorbankan nyawa-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, dengan kesetiaan yang boleh Engkau ajarkan di dalam hidup kami pun juga mau belajar untuk taat dan setia sampai akhirnya nanti. Kami ingin mengakhiri setiap pertandingan kehidupan kami dengan iman percaya kepada Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.